Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Siba Andini dari Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas terkait apa sih perbedaan sistem koordinat geografis, transfer Mercator maupun universal transfer Mercator. Jadi teman-teman pernah nggak sih ketika kita membuka aplikasi navigasi seperti Google Maps ataupun Google Earth, nah ketika kita melihat bagian koordinatnya yang muncul adalah berbentuk derajat, menit, detik dengan keterangan LS ataupun BT ya, lintang maupun bujur. Nah tapi ketika kita melihat pada peta teknik, angka yang keluar malah ratusan ribu hingga jutaan meter. Nah, padahal lokasi ataupun titiknya itu tetap sama. Nah, dari studi kasus ini kita dapat melihat perbedaan terkait sistem koordinat secara geografis, transfer Mercator maupun juga universal transfer Mercator. Nah, baik, mari kita kupas satu-satu sistem koordinat ini. Baik, untuk yang pertama yaitu koordinat geografis. Seperti teman-teman yang kita tahu ya teman-teman, bumi itu berbentuk bulat lonjong atau elips ya. Nah, dan cara yang paling alami untuk menunjukkan posisi ini yaitu adalah menggunakan lintang dan bujur. Dapat teman-teman lihat gambar ini, di mana lintang ini dikatakan sebagai latitude ya, dan dihitung dari garis khatulistiwa sebagai titik 0 derajatnya dengan arah ke utara atau ke selatan. Lalu untuk bujur yaitu bisa disebut longitude, di mana dihitung dari Greenwich di Inggris sebagai titik 0 derajatnya dengan arah ke timur maupun ke barat. Nah, misalnya kita ambil Jakarta ya, teman-teman bisa dilihat dari Google Earth ini. Kita lihat nih derajat koordinat yang ada di bawah. Nah, untuk di sini Jakarta sendiri ada di 6 derajat 11 menit 30,73 detik selatan. Nah, di mana artinya ini yaitu 6 derajat di selatan dari garis khatulistiwa. Lalu juga itu ada 106 derajat teman-teman, di mana ini artinya yaitu 106 derajat dari timur Greenwich. Ya, ada BT di sini. Oke, lalu kelebihan dari sistem koordinat geografis ini sendiri yaitu sistem ini universal, dapat digunakan di mana-mana. Tetapi ada kekurangannya juga teman-teman, yaitu karena satuan digunakan adalah derajat, bukan ukuran panjang, maka kita tidak bisa langsung menggunakannya untuk menghitung jarak maupun luas. Begitu teman-teman. Lalu mengapa nih ada permasalahan terkait kebutuhan kita untuk menggambar bumi bulat menjadi sebuah bidang datar atau bisa kita sebut peta, teman-teman. Nah, kenapa nih kita butuh memproyeksikannya? Nah, karena jika kita tidak memproyeksikan bumi bulat ini, pasti akan ada terjadinya distorsi ya atau kesalahan teman-teman. Nah, salah satu cara yang paling terkenal untuk membuat proyeksi ini dinamakan transfer Mercator atau biasa juga disingkat TM. Nah, untuk proyeksi transfer Mercator ini, teman-teman bisa membayangkan bola bumi yang dibungkus silinder ya, atau berbentuk tabung gitu teman-teman ya, bisa kita lihat pada foto ini, di mana teman-teman silindernya ini menempel di satu garis bujur. Nah, dari situlah posisi bumi diproyeksikan ke bidang datar. Nah, untuk ciri-ciri dari transfer Mercator ini sendiri adalah transfer Mercator ini sendiri walaupun ciri-ciri transfer Mercator ini sendiri memiliki distorsi yang kecil di sekitar titik pusat. Nah, lalu sistem ini juga cocok untuk wilayah yang memanjang seperti arah utara ke selatan. Lalu koordinat yang digunakan yaitu menggunakan satuan meter dengan sumbu X yaitu isting dan juga Y yaitu noting. Nah, masalahnya teman-teman,
jika kita menghitung secara mentah-mentah, maka angka yang dihasilkan bisa saja berupa negatif. Jadi, agar lebih mudah, ada yang disebut dengan angka buatan atau Inggrisnya itu false instinct dan juga false northing. Nah, intinya false ini itu dapat membuat koordinat menjadi positif. Oke, selanjutnya untuk universal transfer mercator. Jadi teman-teman, kalau transfer mercator itu sendiri adalah metode, maka UTM ini adalah versi globalnya yang dibakukan. Nah, untuk bayangannya itu sendiri, jika nih kan ada gambar nih teman-teman di sini, jika transfer mercator dibungkus menggunakan silinder dan itu tegak, maka untuk universal transfer mercator sendiri yaitu tegak lurus. Jadi dia tiduran ya teman-teman ibaratnya. Nah, oke. Lalu juga pada sistem universal transfer mercator ini sendiri memiliki aturan, yaitu di mana bumi dibagi menjadi 60 zona dengan masing-masing zonanya itu lebarnya 6 derajat bujur, dan tiap zona ini memiliki meridian pusat sendiri atau titik pusat. Nah, dengan koordinatnya itu selalu dalam bentuk meter dan aturan false yang baku. Nah, false ini mengapa penting sekali? Dimana false instinct itu yaitu 500.000 meter di bagian titik pusat, lalu juga ada false northing yaitu 10 juta meter untuk belahan selatan dan Indonesia pun termasuk. Nah, contohnya teman-teman, kita bisa lihat ya di peta. Nah, Jakarta ini sendiri termasuk pada zona 48S, di mana koordinatnya itu sekitar 706.000 titik X-nya dan titik Y-nya itu 9.330.000 meter. Nah, jika dibandingkan dengan geografisnya tadi, nah maka ini tuh hanya berbeda dari cara penulisannya, tetapi titiknya tetap sama. Oke, jadi kesimpulannya, apa sih bedanya geografis, transfer mercator, dan juga universal transfer mercator? Nah, geografis itu sendiri yaitu menggunakan derajat, dan nolnya itu ada di Khatulistiwa dan Greenwich. Lalu untuk transfer mercator sendiri yaitu hasil proyeksi ke peta datar, dengan nolnya itu ada di titik pusat yang bisa kita atur gitu, tergantung kebutuhan negara ataupun lembaga. Lalu untuk universal transfer mercator sendiri, yaitu adalah transfer mercator versi globalnya, di mana bumi dibagi menjadi 60 zona menggunakan satuan meter ataupun bisa juga sih kilometer ya teman-teman, dengan false instinct-nya yaitu 500.000 dan juga false northing-nya yaitu 10 juta meter. Jadi ya kita sudah tidak bingung lagi ya teman-teman kalau misalnya lihat koordinat di peta maupun GPS. Nah, semoga semuanya itu sebenarnya dipakai sesuai kebutuhan kita, tinggal pilih aja mana yang paling cocok. Ya, intinya itu titiknya tetap sama, tetapi hanya cara bacanya saja yang berbeda. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.